Salam inovasi, salam ketemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang manajemen risiko masih sekitar HSE safety. Saya akan memperkenalkan pada Bapak Ibu sekalian yang namanya FMEA, Failure Mode dan Effect Analysis. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak Ibu sekalian subscribe. Atas subscribe-nya saya mengucapkan banyak terima kasih. Failure Mode dan Effect Analysis ini sama dengan analisis lainnya, namun Failure Mode dan Effect Analysis ini bisa digunakan pada proses produksi atau proses lainnya, bisa diterapkan pada sistem software, peralatan unit mesin, sistem transportasi, peralatan pabrik atau mesin-mesin elektrikal dan lain-lain. Sesuai dengan namanya Failure Mode dan Effect Analysis, maka kita dapat menganalisis proses peralatan mesin, elektrikal dan lain-lain dengan mencari tahu modenya, kegagalan. Mode itu ibaratnya kalau manusia itu ada mode atau sikap karakter. Tapi kalau alat itu ada juga modenya itu. Udah kayak built-in dia ya, modenya begitu. Udah rusak, mati disebabkan oleh mode. Sekitar 10 langkah Failure Mode dan Effect Analysis. Saya masuk ke langkah saja. Yang pertama kita tuliskan item utama pada proses di kolom pertamanya. Jadi nanti kita pakai worksheet Failure Mode and Effect Analysis. Kita buat daftarnya, mode-nya, failure mode-nya apa, kita analisis di titik mana kita temukan itu yang mungkin terjadi pada tahapan proses. Kemudian buat daftar efek di kaus, ya kan, yang ada dalam daftar sebelumnya, maka perkirakanlah efeknya yang akan kita beritahukan dalam worksheet nanti. Kemudian ada yang disebut dengan rating di sana. Ya, di dalam Failure Mode dan Effect Analysis itu kita pakai 3 variabel dan di sini dibuat ratingnya sebagai rupa angka 1 sampai 10 ya. Untuk severity, tingkat keparahan dari konsekuensi itu, kalau 1 tidak parah, 2 agak lebih parah, 3 dan seterusnya sampai 10 itu sangat parah. Ada yang disebut dengan tingkat probability ya, kita identifikasi juga kemungkinan itu berapa kali per tahun, atau dalam diskusi tim kita ini sering-sering nggak atau jarang-jarang. Nah, itu disebut dalam FMEA ini occurrence. Ada juga yang masih menerapkan probability P ya. Ada yang mengatakan likelihood kalau di tempat lain, di sistem assessment yang lain. Namun di sini kita pakai occurrence, disingkat OCC. Kemudian dianalisis juga sistem kendalinya. Misalnya kendalinya itu pakai manual, bisa pakai mata, dilihat, diinspek dengan baik, dirawat, itu termasuk sistem kendali. Atau diberikan alat deteksi, maka ini disebut dengan detection atau disingkat dengan DET. Nah, untuk DET ini agak terbalik ya, khusus untuk yang satu ini. Jadi kalau dia 1 itu sempurna deteksinya, 2 agak kurang sedikit kesempurnaannya, 3 lebih kurang, 4. Nah, kalau 10, angka 10 deteksinya itu sama sekali tidak baik alat deteksinya, mungkin manual dan jarang diperiksa. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi khusus detection, saya ulang lagi, 1 itu sempurna, misalnya udah alat kendalinya canggih ya kan, pakai monitor. 2 kurang, 3 sampai 10 sama sekali tidak canggih 10. Nah, kan udah dapat 3 tuh ya, dapat 3, dan penyebabnya jadi udah tahu kita. Karena udah ada penyebab, kalau di what if itu bagaimana jika, harus kita jawab. Misalnya penyebabnya apa, nanti kita jawab untuk memberikan rekomendasi. Nah, kalau udah dapat 3 itu sebenarnya udah bisa dihitung risknya. Jadi kalau di Failure Mode dan Effect Analysis itu
disebut dengan RPN, Risk Priority Number ya. Jadi makin besar risk priority number-nya makin berbahaya. Kalau semuanya 10 ya, berarti 1000 ya, 10 kali 10 kali 10 1000. Sangat serius ini. Belum bisa orang menerima resikonya. Kemudian nomor 8 kita sortir RPM-nya, maksudnya kita perhatikan dari RPN itu kan tinggi disebabkan apa? Ya, probability yang tinggi atau sistem kendalinya tinggi atau keparahannya. Tapi ini nanti tiga-tiganya berelasi ya. Mungkin satu kita perbaiki deteksinya, yang lainnya juga bisa turun nanti keparahannya. Jadi kemungkinan terjadinya jadi rendah kan? Nah itu berelasi. Nah setelah kita tahu bahwa risknya masih tinggi tadi, ya kita tetapkan tindakan spesifik. Jadi itu di sini disebut recommendation given. Kita memberikan recommendation. Nah nanti kalau di PMA itu harus ada unit yang bertanggung jawab, didelegasikan kepada siapa ya? Misalnya engineering. Dan di situ nanti di worksheetnya itu ada disebutkan tanggal perbaikannya dilakukan. Nah setelah itu baru kita hitung kembali. Udah kita kasih rekomendasi kan udah ada perbaikan. Maka kita hitung kembali tingkat kemungkinan terjadi. Keparahan juga kita hitung. Mungkin tidak parah lagi karena tidak terjadi lagi misalnya ya. Dan kendalinya apa? Alat kendalinya ya. Alat kendali itu canggih misalnya ya. Nah kita hitung lagi. Nah kalau udah dapat RP-nya rendah di bawah 10 atau 10 itu udah kecil lah ya. Evaluating the risk, failures and effect. Severity adalah the consequence of the failure. Itu ngulang lagi. Occurrence, the probability atau likelihood ya, atau frekuensi kejadian ya. Detection, the probability of failure being detected before the impact of the effect is realized. Jadi kalau cepat-cepat kita ketahuin dan kita perbaikin, berarti deteksinya bagus. Calculate the risk priority number. Jadi ya kita hitung. Tadi udah saya ulang lagi. The risk priority number is simply calculated by multiplying the severity rating times itu perkalian maksudnya, times the occurrence probability rating times the detection probability rating for all the items. Jadi risk priority number sama dengan severity dikalikan occurrence dikalikan dengan detection. Nah, bagaimana kita menentukan nilai-nilainya itu? Kita harus punya tabel rating namanya, rating scale of severity. Keparahannya kalau 10 sangat parah, 9 extremely high, 8 very high, 7 high, 6 not high, 5 low, 4 very low, 3 minor, 2 very minor, 1 non. Jadi ini untuk rating severity. Ada lagi rating untuk occurrence, probability. Sangat mungkin dan mungkin kali terjadi itu 10. Ya setahun bisa 10 kali atau berapa kali lah ya. Kemudian 9 di bawahnya, 1 occurrence every 3 days. 1 muncul setiap 3 hari kalau di sini ya. Bolehlah kita ambil ini ya. 7 probability 7 atau occurrence 7, 1 occurrence every month, 1 setiap bulan. 6 moderate, occasionally failure. 5 1 occurrence every 6 months, 1 setiap 6 bulan. 4 1 occurrence per year, 1 per tahun. 3 low, relatively few. 2 1 occurrence every 3-5 years. 1 remote, jadi jarang sekali. Jadi 1 itu rendah sekali tingkat kemungkinannya. Kemudian rating scale of detection, ini yang saya bilang tadi terbalik, makanya saya buat angka 10 di atas. 10 absolutely uncertainly, jadi sama sekali tidak dikendalikan ya. The product is not inspected or the defect caused by failure is not detectable. Kemudian very low, very remote, agak jarang sekali. Acceptable quality product is sample inspected. Jadi diinspeksi pun ya, diperiksa itu jarang-jarang juga. Kemudian kalau 8 itu remote, product is inspected based on the defected in the sample. Kemudian
7 very low, 6 low, 5 moderate, 4 moderate high, 3 high, makin bagus ya maksudnya. Very high 2, jadi kalau satu detectionnya almost certain, jadi makin bagus dia. Nah ini ada tabel yang diisi oleh contoh soal dalam buku Risk Assessment Completed Worksheet mereka sebut. Di situ ada kolom-kolom, nanti bisa diperhatikan kolom function, kemudian kolom potential failure modes, kemudian kolom potential effect, ya, baru severity, ya keparahannya ya, masukkan nanti angkanya situ, baru potential causes penyebabnya, baru dapat probability kalau di sini ya, kalau contoh mereka, atau kalau kita nanti occurrence, kemudian current design. Jadi waktu kita pergi ke lapangan kita lihat current design kontrolnya apa yang udah dibuat atau sama sekali nggak punya, kita catat aja ya. Baru kita kasih detection nanti. Kalau nggak ada sama sekali detectionnya 10 ya. Kemudian baru kita hitung RPN. RPN-nya di sini contohnya 20. Recommended-nya ada quality assurance apa mereka sebut di sini. Kemudian tanggung jawab siapa di sini ada kolomnya, action taken kapan. Nah, setelah itu baru dibuat lagi severity yang baru, kemudian probability yang baru, dan detection yang baru. Kan sarannya kan udah dibeli alat detection ya, makanya kita hitung RPN, final RPN namanya, atau RPN 2. Contoh soal yang sangat sederhana yang diketahui orang banyak. Saya bikin contoh sederhana pada sebuah industri perbengkelan. Ada mesin gerinda yang dioperasikan secara semi manual. Dan kita temukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mesin tersebut bisa melukai tangan pekerja karena belum terpasang alat pengaman guard. Sehingga sering di sini disebut 4 kali setahun. Nah, ini udah dapat kita occurrence-nya kan. 4 kali setahun tangan pekerja luka sedang. Jadi ini yang udah dapat juga keparahannya sedang ya. Mesin tidak mempunyai alat kendali, tidak mempunyai alat kendali kecepatan, jadi dia berputar terus. Jadi kalau ada pun orang tersentuh gitu, nggak bisa dikecilkan putarannya ya, atau bahkan tidak bisa mati mendadak secara otomatis. Jadi tidak bisa diberhentikan secara otomatis. Di mana seharusnya memiliki alat sensor speed otomatis bila tangan tersentuh atau bila bisa mati sendirinya. Cobalah Anda hitung RPN, risk priority number awal, dan beri saran agar RPN ini bisa rendah. Nah setelah ini contoh mesin gerinda yang agak lama. Kemudian ada modern grindang, ini udah lengkap dengan alat-alat kontrolnya. Mungkin yang diinginkan nanti seperti inilah. Kemudian dari contoh soal maka tabel rating scale didapat severity ratingnya. Severity-nya kita ambil 5 ya. Kita lihat tadi tabel keparahan 5 kan sedang tadi ya. Jadi di sini 5. Kemudian tingkat probability atau tingkat kemungkinan atau disebut occurrence di sini 4 kali setahun itu saya ambil 5 juga di sini. Detection-nya sama sekali tidak ada, manual. Jadi jelek ya. Saya ambil 10 tadi kan. Jadi kalau 10 kan jelek. Catatan penentuan angka rating dalam FMEA ini disepakati tim. Jadi nanti ada tim bekerja bersama-sama, diskusi berapa kita kasih ini angkanya, ratingnya. Nah, ditaruhkan di tabel ini nanti di worksheet-nya ya, kertas kerja. Nah, hasil perhitungan RPM awal dan RPM akhir. Hasil perhitungan RPM awal tadi kan keparahan 5, probability 5, detection 10. Jadi 5 kali 5 kali 10 250. Ini sangat berbahaya masih ya. Bagaimana agar RPM turun? Rekomendasi apa yang kita berikan? Ada 2 tadi kita temukan, 1 guardnya nggak ada, 1 control speed tidak ada. Ya, jadi 1 masalah detection, 1 masalah design. Sehingga kalau kita sarankan nanti ini, kita ukur kembali. Setelah kita kasih itu, maka
occurrence-nya, probability kemungkinan jadi kecil. Saya bikin 1 di sini, sangat kecil. Keparahannya juga, karena udah jarang nanti kan, udah ada alat speed control, udah ada guard, tidak parah lagi. Saya ambil 2 saja ya, 2. Kemudian detection-nya saya kasih 1 karena sempurna. Maka kita hitung RPN akhirnya, risk priority number akhir, sama dengan 1 kali 2 kali 1. Jadi 1 tadi occurrence, 2 severity, kemudian detectionnya 1. Jadi 2 itu udah sangat rendah ya. Nah, ini bisa diterima. Nah, namun harus kita lihat di lapangan, dipasang nggak dia. Kalau belum dipasang jangan dulu. Jadi ada juga kita udah kasih rekomendasi nggak dipasang. Nah, ini tabelnya bisa dilihat di sini. Ada item function, potential value mode, potential effect, severity. Ini ulang lagi ya. Kemudian potential cause, occurrence, current design controlnya. Di sini disebut manual filling no guard. Jadi sarannya itu nanti dikasih automatic speed control dan kasih guard ya. Dan di tabel ini bisa kelihatan nanti setelah dipasang itu yang bertanggung jawab engineering, new severity-nya jadi 1, new occurrence-nya 2, detection-nya 1 jadi 2. Summary. Dalam FMEA, risiko disebut risk priority number, variabelnya ada 3. Saya ulang lagi. Yang disebut dengan occurrence, pertama, yang kedua severity atau SEV, yang ketiga disebut tingkat kesempurnaan pengendalian detection, disingkat DET. Maka RPN adalah occurrence kali severity kali detection. Demikianlah failure mode dan effect analysis ini kami jelaskan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih.